John. Balik lagi di channel Motorpolitan. Kita bahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Di sini, lo bakalan dapat semua informasi yang ada di jalan raya, lalu lintas, pokoknya semua tentang berkendara. Bikin lo yang awam jadi makin paham, John. Nah, yuk, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman tongkrongan lo. Yang paling penting, lo harus subscribe dan pencet tombol notification-nya, John, supaya lo nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Motorpolitan. Yang namanya sejarah wajib buat kita inget, John. Apalagi ada kalimat jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Kali ini kita bakal ngomongin soal sejarah nih, John. Kayak yang lo tahu, Indonesia ini sempat dijajah sama Belanda selama 350 tahun alias 3,5 abad. Banyak hal-hal yang dibawa dari Belanda di negara tercinta. Mulai dari perundang-undangan sampai sistem berkendara. Kayak yang pernah kita bahas di episode sebelumnya, John. Tentu tuh soal setir di kiri. Tapi kali ini kita bakal membahas soal jalan raya pos. Apaan tuh? Tempat ngirim surat? Apa tempat merpati pos kumpul? Bukan, John. Ini jalan raya yang dibangun oleh Daendels. Siapa dan nih Daendels? Sabar, John. Kita bedah atu-atu. Jalan Raya Pos atau yang biasa kita sebut Jalan Raya Anyer Panarukan merupakan salah satu peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, John. Jalan raya yang membentang dari ujung barat sampai ke ujung timur Pulau Jawa ini dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Lu pada tahu nggak panjangnya berapa? 1000 km, John. Dah panjang bener. Jalan Raya Pos merupakan salah satu bukti penerapan sistem kerja paksa terhadap kaum pribumi dan banyak meninggalkan luka penderitaan dalam masa kolonial Belanda. Tapi ada fakta-fakta yang seru nih, John. Marshal K. Herman Willem Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 28 Januari 1807 oleh Raja Louis Napoleon di Den Haag. Pada Januari 1808, Daendels tiba di Banten dan pada 14 Januari 1808 menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Hendrikus Wyse sebagai pimpinan tertinggi di Hindia Belanda. Semasa menjabat sebagai Gubernur Jenderal, Daendels dikenal sebagai seseorang yang bertangan dingin dan kejam dalam memimpin Hindia Belanda. Dalam sebuah buku ekspedisi Anyer Panarukan, Daendels memiliki sebutan Mas Galak. Sebutan itu banyak populer di kalangan masyarakat Sunda yang sulit mengucapkan Marshal. Kata tersebut mengalami perubahan menjadi Marskalek lalu menjadi Mas Galak. Sembarangan aja ganti nama orang nih. Sebenarnya tugas utama Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris pada kala itu. Dalam sebuah buku sejarah pos dan telekomunikasi di Indonesia, Daendels melakukan perjalanan dari Batavia ke ujung timur Pulau Jawa. Tak lama kemudian, Daendels menelusuri perjalanan dengan kondisi jalan yang buruk. Saat itu dirinya berpikir, bagaimana dapat mempertahankan Pulau Jawa yang luas dengan kondisi jalan yang buruk. Mobilisasi pasukan dan logistik pasti sangat sulit dilakukan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Daendels menerapkan cara Imperium Romawi pada masa Imperium Bizantin yang membangun jalan raya pos yang dikenal dengan Circus Publicus. Kebijakan itu dapat mempertahankan daerah kekuasaan Romawi sebelum lepas pada tahun 476 Masehi. Di mana kebijakan ini sendiri membuat arus dari logistik dan bahan baku jadi lancar karena jalan yang saling terhubung. Nah, Daendels menerapkan kebijakan yang sama di Pulau Jawa. Sebagai langkah awal, Daendels membangun jalan raya pos antara Buitenzorg atau Bogor ke Karangsambung. Menurut salah satu tulisan Raffles dalam History of Java, setelah 40 tahun jalan raya pos dibangun, pemerintah kolonial Hindia Belanda hanya memperbolehkan mobil pos milik pemerintah dan milik pribadi orang Belanda melewati jalan ini. Gerobak dan dokar milik pribumi tidak diperbolehkan lewat karena akan merusak jalan. Hanya elit pribumi yang boleh melewatinya. Rakyat-rakyat kecil hanya boleh melewati jalan-jalan yang sekedarnya saja di sisi jalan raya pos. Ngenes amat ya, John, dari zaman dulu. Pembangunan jalan raya pos tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan pertahanan semata. Daendels juga melihat bahwa fungsi yang tidak kalah penting dari dibangunnya jalan raya pos ini untuk tujuan komunikasi dan mendukung aktivitas ekonomi. Melalui sumber sejarah dalam laporan jurnalistik Kompas, ekspedisi Anyer Panarukan tahun 2008, salah satu kebijakan ekonomi Daendels adalah memberikan instruksi kepada penduduk pribumi untuk memperbaiki kualitas pertanian dan meningkatkan produksi komoditas ekspor seperti teh, kopi, dan padi. Dengan kondisi jalan yang rusak, upaya yang ditujukan untuk mensejahterakan penduduk itu gagal mengingat ongkos pengangkutan yang tinggi. Sesuai dengan namanya, jalan raya pos juga digunakan untuk mempersingkat waktu tempuh pengiriman surat dan pesan. Waktu tempuh dari Batavia menuju Surabaya semula memerlukan waktu 1 bulan. Namun dengan berdirinya jalan ini, dapat ditempuh hanya dalam waktu 3-4 hari. Komunikasi antara Batavia dengan wilayah-wilayah di daerah juga menjadi terhubung.
Jalan yang terbentang dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa ini diproyeksikan sebagai jalur transportasi di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, atau lebih dikenal dengan sebutan Jalan Pantura, Pantai Utara. Menurut Dendels, percepatan mobilitas dalam berbagai kepentingan yang mendukung pemerintahan kolonial melalui Jalan Raya Anyer Panarukan sangat diperlukan dan dapat berdampak secara luas terhadap akses transportasi darat yang menjangkau seluruh wilayah Pulau Jawa. Meskipun awalnya hanya untuk mempermudah mobilitas, namun semakin lama Jalan Dendels ini memiliki banyak tujuan, mulai dari komunikasi, ekonomi, hingga militer. Dari segi komunikasi, jalan raya ini mempersingkat waktu pengiriman pesan. Dari sisi ekonomi, jalan ini meringankan ongkos pengangkutan sehingga kesempatan untuk ekspor semakin tinggi. Sedangkan dari segi militer, jalan raya pos mempermudah pasukan Belanda yang ada di sekitar Pulau Jawa. Itu dia John, fakta-fakta yang ada di balik jalan raya terpanjang di Pulau Jawa. Rada serem gak sih John? Apalagi dibangun dengan pekerja paksa. Aduh, yaudah dah, segitu dulu dah ya John. Kelas sejarah kali ini, lo pada mau bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ye. Dah, mau pamit dulu, mau cuciin mobil tetangga nih.